Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Apecer pada bulan Agustus kemarin mencoba untuk menggebrak pasar SSD dengan merilis SSD baru mereka, yaitu AS2280Q4L ya, yang ini. SSD NVMe Gen 4 kelas low budget yang 1 TB-nya itu harganya ada di Rp670.000. Harganya lumayan banget ya. Tapi sayang, itu adalah harga promo. Bulan September ini tuh harganya udah normal lagi ke sekitar 800 ribuan rupiah. Sayang banget ya. Nah, teman-teman yang kebagian harga promo tersebut, komen ya di bawah ya gimana pengalamannya. Kita akan bahas SSD ini, so simak videonya sampai selesai. Walaupun promonya udah selesai, tapi masih banyak toko yang ngejual dengan harga 600 ribuan rupiah nih. Menurut saya pribadi, harganya ini udah cukup worth it ya, mengingat spesifikasinya yang lumayan. Oke, kita unboxing dulu. Walau bukan SSD kelas high-end, Apecer ngasih kita packaging yang lumayan premium nih, kayak seri Q4 dan Q4U-nya. Tidak ada keterangan spek di bagian belakangnya, dan di dalamnya kita hanya menemukan unit SSD-nya aja. Di versi 1 TB ini, Apecer menggunakan PCB yang dual side, terdapat total 4 buah chip NAND flash di kedua sisinya. Penamaan SSD Apecer ini memang kurang familiar, sebaiknya kita fokus pada huruf terakhirnya aja, yaitu Q4L. Q di sini menjelaskan kalau SSD-nya sudah support PCIe Gen 4.0, di mana seri Q4L adalah yang seri DRAM-less, sedangkan seri Q4 udah pakai DRAM dan speed-nya mencapai 5000 MB per second, dan Q4U adalah seri tertingginya yang udah 7000 MB per second. Secara spek, Apecer Q4L versi 1 TB ini memiliki speed sequential mencapai up to 3600 MB per second untuk read dan up to 3000 MB per second untuk write. Kecepatan SSD Gen 4 kelas low-end memang beda dikit banget ya sama SSD Gen 3. Dan berhubung SSD ini kelas low-end untuk Gen 4, maka SSD ini belum memiliki DRAM chip atau masih DRAM-less. Untuk spesifikasi lengkap, sayang sekali nih, di website resminya Apecer tidak tertulis secara detail. Kita mesti download manual, spek lengkapnya di menu datasheet. Di sini tertulis bahwa TBW dari SSD ini mencapai 600 TB. Tidak tertulis jenis controller yang digunakan dan jenis NAND flash-nya, pakai TLC atau QLC. So, kita akan cek melalui PCB-nya langsung. SSD ini menggunakan controller dari Phison, yaitu Phison E19, sebuah DRAM-less controller yang sudah support PCIe Gen 4X4. Controller ini memiliki HMB atau Host Memory Buffer sebagai kompensasi tidak terdapatnya DRAM chip. Cuma sayang, cache pada HMB-nya ini sangatlah kecil ya size-nya, so performanya tidak akan sebaik DRAM yang secara dedicated. Untuk NAND flash-nya sayang sekali tidak dapat terdeteksi, namun satu hal yang bisa saya pastikan adalah jenis NAND flash-nya yang menggunakan TLC. Kenapa saya yakin pakai TLC? Jawabannya nanti ya, kalian bisa lihat pada saat pengujian SLC cache. Oke, untuk pengujian seperti biasa, saya pasang SSD-nya di slot utama M.2 pada Mobo X670E Crosshair Gen dari Asus, yang LAN-nya berasal dari CPU. Testbed kami ini agak sempit ya, so mungkin pengujian ini lebih panas dibandingkan PC teman-teman yang casingnya pakai standar ATX. Berikut adalah spek PC lengkap yang kami gunakan. Kami tes SSD ini sebagai secondary SSD. SSD utama seperti biasa kami pakai WD Black SN770 1 TB. Di pengujian pertama adalah tes benchmark menggunakan software Crystal Disk Mark 8 dan 3D Mark Storage Benchmark. Semua pengujian dilakukan pada kondisi SSD masih 0%. Di Crystal Disk Mark 8, kecepatan baca sequentialnya mencapai 3658 MB per second dan tulis sequentialnya mencapai 3200-an MB per second. Kedua kecepatannya ini ternyata mampu melampaui klaim tertulisnya Apecer. Di 3D Mark Storage Benchmark, SSD Apecer Q4L ini mencapai 1866 poin. Sebagai SSD yang paling murah dan low-end yang ada di database kami, skornya ini berada di bawahnya SSD DRAM-less lain yang pernah kami tes, seperti TIM MP44L dan Corsair MP600GS. Yang berikutnya adalah tes extract file dengan software 7-zip. File yang di-unzip ini berkapasitas 75 GB. Waktu yang dibutuhkan sendiri mencapai 2 menit 31 detik. Pada skenario ini, waktu tempuhnya tidak begitu berbeda dengan SSD Gen 4 yang kelas high-end, seperti Kingston KC3000 ataupun PNY CS3140.
Di tes yang ketiga, kita juga tes loading time nih untuk game Age of Empire 4. Kami pakai map Volcano Island, Gigantic, 8 player. Waktu tempuhnya sendiri mencapai 25 detik aja. Terakhir, kita akan tes pseudo SLC cache-nya dengan cara melakukan copy files besar 500 GB. Copy files ini dilakukan dalam sekali jalan dari SSD WD Black SN770. Apa itu SLC cache? Ya, semua SSD zaman sekarang rata-rata menggunakan NAND flash bertipe TLC atau QLC, dan pada NAND flash-nya terdapat yang namanya SLC cache. Seluruh hasil benchmark yang tadi ataupun kecepatan copy files yang sedang berlangsung ini sebenarnya merupakan kecepatan dari SLC cache-nya. Namun, begitu memasuki progres 10% atau ketika SSD ini terisi data 50 GB secara terus-menerus, kecepatannya langsung turun nih ke kisaran 1,1 GB per second aja. Ini adalah momen ketika SLC cache dari SSD ini tuh udah mulai habis, sehingga controller akan melakukan aktivitas tulis langsung ke NAND flash-nya. Untungnya, kecepatan copy files-nya ini bisa bertahan di 1,1 GB per second sampai copy files-nya selesai. So, bisa kita simpulkan kalau NAND flash dari Apecer Q4L ini menggunakan NAND bertipe TLC. Karena kalau pakai QLC, speednya tuh bisa jauh lebih pelan lagi ya, di kisaran 100 atau 200 MB per second aja. Size SLC cache-nya ini tuh memang kecil banget, cuma di kisaran 50 GB aja. Tapi untungnya SSD ini masih pakai TLC, dan sustain speed-nya juga masih cukup lumayan di 1,1 GB per second. Kita juga sekalian cek suhunya pakai software HW Info pada saat copy files yang tadi. Suhu maksimalnya sendiri hanya mencapai 51 derajat Celcius aja. Suhu dari HW Info ini sebenarnya tidak begitu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kita mesti cek pakai alat thermal imaging gitu. Cuma ya alat kayak gitu tuh mahal banget ya, saya belum berkesempatan untuk membelinya. Oke, kesimpulannya SSD Apecer Q4L versi 1TB ini punya harga yang cukup bersaing untuk yang harga promonya ya. Packagingnya tebal walau nggak ada bonus ya kayak seri Q4 dan Q4U-nya. Secara performa juga udah lumayan nih untuk harga segini. Kekurangannya mungkin Apecer ini tuh kurang informatif dan transparan aja ya terhadap jenis NAND flash yang digunakan. Tidak terdeteksi sama sekali. Lalu SLC cache-nya di sini juga kecil banget cuma 50 GB. Walau masih ketolong nih sama jenis NAND flash-nya yang pakai TLC, sehingga kecepatan tulis minimalnya masih di atas 1,1 GB per second. Di harga promo Rp670.000 ini, Apecer Q4L akan berhadapan dengan PNY CS2241 1TB yang harganya berada di Rp725.000-an. Namun sayang, PNY ini walau speednya lebih kenceng, tapi dia pakai NAND flash QLC. QLC ini kalau SLC cache-nya habis, speednya tuh bisa turun ke 100 MB aja. So, lawan terberat dari Apecer ini mungkin adalah Adata Legend 850 Lite yang 1TB. Harganya memang lebih mahal dikit, tapi di harga segini, Adata menawarkan controller yang lebih kenceng dan NAND flash yang juga udah pakai TLC. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware, join komunitas kami di Discord ataupun grup Facebook. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.